bayinya lahir perempuan, mereka akan memiliki bayi laki-laki di kehamilan Victoria berikutnya. Season 2, Episode 1. Masa rehat Victoria telah usai. Albert terkejut melihat Victoria sudah berdiri. Padahal Victoria harusnya istirahat di ranjang minimal 1 bulan. Sebelumnya, parlemen sedang membahas krisis perang Anglo-Afghanistan. Albert tak ingin Victoria dipusingkan dengan masalah ini karena baru saja melahirkan. Ratu ingin pergi berkuda. Tapi Drummond, sekretaris pribadi Peel, berkata, sesuai tradisi, wanita yang baru melahirkan harus dimurnikan dulu di gereja sebelum kembali ke masyarakat. Victoria pun harus mengikuti tradisi tersebut. Victoria merasa memalukan harus berlutut di hadapan Uskup Agung. Setelah itu, Victoria pergi berkuda. Ia bahagia sekali karena sudah lama tak berkuda. Albert juga sudah rindu lama tak bermesraan dengan istrinya itu. Putri mereka diberi nama Victoria agar mengikuti kehebatan Ratu Victoria. Panggilannya Vicky. Legend memberitahu Secret bahwa ia akan naik jabatan menjadi kepala penata busana menggantikan Mrs. Jenkins. Secret bahagia dan bersyukur mendengarnya. Lalu ia pun mulai disambut dan dihormati oleh pelayan lain. Victoria sangat bersemangat untuk bertugas kembali. Lalu pelayannya bernama Lord Alfred ingin mengecek komisi saudaranya yang seharusnya ada di daftar tentara. Victoria berkata Albert yang mengurus kotak pengiriman selama ia tidak ada. Lalu Victoria langsung menanyakan tugas itu pada Albert. Albert sudah mengurusnya dan meringkas semua temuannya dalam satu berkas. Victoria pun ingin berkas itu dikirim padanya. Albert akan pergi memeriksa resimennya. Victoria ingin ikut karena merasa mereka adalah bala tentaranya juga. Para tentara melakukan parade. Dengan adanya ratu, semangat tempur mereka tetap tinggi. Albert mengomentari seragam prajurit yang kurang ideal untuk berperang. Tapi bagi Victoria, seragam itu membuat mereka terlihat berani. Lalu Robert Peel menanyakan soal dayang-dayang ratu apakah sudah diganti atau belum, karena dirinya kini yang menjadi Perdana Menteri. Victoria berkata ia sudah memikirkannya. Harriet akan digantikan dengan dayang baru sesuai daftar rekomendasi dari Peel nanti. Victoria mengunjungi kamar bayinya. Lalu datang Harriet. Harriet ingin melihat putri sebelum pergi. Harriet juga punya anak. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Namun menyukai anak-anak adalah urusan belakangan. Memiliki bayi adalah pengorbanan sekaligus karunia. Victoria akan merindukan Harriet. Setelah itu Harriet pamit untuk pergi. Dayang ratu yang baru bernama Duchess Buccleuch atau Nona Cook datang ke istana. Ternyata ia adalah wanita tua yang katanya dulu pernah melayani Ratu Adelaide. Ia juga datang bersama keponakannya, Wilhelmina. Victoria menegur Albert yang ternyata tidak memasukkan komisi saudara Alfred ke dalam daftar tentara. Albert melakukannya karena merasa ia kurang cocok. Albert dan Victoria kembali tak sependapat. Albert juga tak sengaja mengatakan kalau prajurit mereka telah mundur dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Victoria kaget, kenapa ia tidak diberitahu? Albert hanya ingin Victoria agar tak khawatir. Victoria kecewa, bagaimanapun mereka adalah prajuritnya. Ia harus tahu hal-hal penting itu. Victoria juga kesal melihat Albert yang selalu akrab dengan Peel. Albert akrab dengan Peel karena mereka memiliki ketertarikan yang sama. Peel juga selalu setuju dengan gagasan-gagasannya tentang perbaikan seragam prajurit, promosi perwira. Victoria semakin jengkel dan pergi. Victoria memberitahu Alfred bahwa komisi saudaranya sudah diterima di daftar tentara. Lalu Ratu ingin tahu apa yang Albert dan Peel bicarakan. Mungkin soal bala tentara atau situasi Afghanistan. Ternyata Peel dan Albert sedang membahas komisi sanitasi. Victoria dan Albert masih saling diam, tanda belum baikan. Victoria masih penasaran dengan perang di Afghanistan. Duke of Wellington pun memberitahu, prajurit mereka banyak yang gugur. Kabul dan Afghanistan adalah tempat buruk yang susah untuk ditaklukkan. Ratu harus siap jika mereka mengalami kekalahan. Victoria masih marah pada Albert yang tak memberitahu soal prajurit yang kalah. Ia adalah penguasa, dirinya yang berhak memutuskan. Lalu Ernest datang ke istana bersama paman dan ayahnya, Duke of Coburg. Rombongan Leopold datang ingin melihat putri ratu yang baru lahir. Duke of Coburg agak kecewa cucunya lahir perempuan. Ernest diberitahu bahwa Harriet telah digantikan dengan dayang baru. Cukup sedih mendengarnya. Saat makan malam, banyak keluarga kerajaan yang mengeluh tentang rasa makanan yang tidak enak. Ratu ingin Tuan Franz kembali menjadi koki istana. Di samping itu, Leopold dan Duchess menduga sepertinya hubungan Victoria dan Albert sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, setelah makan malam, Victoria Albert kembali berdebat.
Victoria masih marah karena Albert menipunya dengan berbagai informasi. Padahal kan ia ratu. Albert hanya tak mau ratu terganggu dan khawatir. Victoria benci jika diremehkan. Albert juga ikut kesal pada istrinya yang keras kepala dan egois itu. Malam itu mereka pun tidur di ruang yang berbeda. Albert merasa Victoria banyak berubah setelah melahirkan. Ia tak menceritakan masalah perang karena tak ingin mengganggu waktu istirahat Victoria dengan bayinya. Ernest berkata mungkin Victoria berpikir Albert terlalu mengendalikan Victoria. Di lain tempat, Lezen meminta Secret untuk mencari Franz dan membujuknya untuk mau kembali ke istana. Walaupun agak keberatan, akhirnya Secret datang ke tempat Franz. Ia membujuk Franz, tapi Franz kini sudah mengacuhkan Secret. Ia tak mau kembali ke istana. Padahal dulu Secret ingin pergi bersama Franz, tapi sudah terlambat. Secret menyesal telah menyanyiakan Franz. Leopold menceramahi Victoria tentang bagaimana pengaruh putrinya juga sudah besar kelak. Duke of Coburg juga. Ia bersikeras membujuk Victoria agar segera punya anak lagi, khususnya anak laki-laki. Hari itu upacara pembaptisan bayi Victoria diadakan. I baptize this child. Alfred memberitahu pada ratu ia punya saudara yang bekerja di perusahaannya Franz. Ia bisa membujuk agar Franz bisa kembali ke istana. Di pesta tersebut, Ernest bertemu Harriet. Mereka menyapa hangat. Namun ekspresi Ernest langsung berubah ketika Harriet memperkenalkan suaminya. Kemudian Robert Peel memberitahu kabar buruk pada ratu. Pasukannya telah disergap di desa Gandamak. 4.000 pasukan di Afghanistan telah dibinasakan. Hanya ada satu yang selamat, yaitu Dr. Brydon. Ratu langsung menemuinya. Dr. Brydon menceritakan bagaimana ia bisa selamat. Victoria berterima kasih atas perjuangan dan keberanian Dr. Brydon. Mengenai kekalahan prajurit Inggris atas Afghanistan memang membuat kerajaan sedikit malu. Prajurit mereka yang perkasa dikalahkan oleh suku barbar. Albert berpendapat seharusnya mereka melakukan reformasi prajurit. Victoria tak setuju. Ia malah membahas HMS Trafalgar yang akan diberangkatkan. Ia ingin menghadirinya. Duke setuju. Trafalgar adalah kemenangan besar. Ratu perlu merayakan itu. Victoria pun yakin dengan keputusannya. Albert izin sepertinya tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena ada rapat komisi sanitasi. Victoria kecewa. Harusnya Albert sadar semangat juang negara itu lebih penting. Saat Victoria menghadiri acara tersebut, Albert hanya di kamar anaknya. Memandangi putrinya seolah-olah putrinya tahu apa yang ia pikirkan. Victoria membawakan pidato. Walaupun Inggris baru saja berduka atas kekalahan, tapi ia yakin mereka memiliki prajurit senjata terbaik di dunia. Mereka akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di waktu yang sama, ternyata Albert datang ke acara tersebut. Ia kagum mendengar pidato Victoria. Rakyat bersorak meriah. Semangat mereka kembali berkobar. Secret senang melihat Franz akhirnya kembali ke istana. Tapi Franz masih saja mengacuhkannya. Secret pergi, menangis tak tahan dengan sikap Franz. Tiba-tiba datang perempuan bernama Cleary. Ia adalah asisten baru Secret. Di lain tempat, diam-diam Wilhelmina memandangi Ernest yang sedang bermain piano. Wah, kayaknya naksir nih. Victoria dan Albert sudah baikan. Mereka saling meminta maaf. Mereka hanya ingin segala situasi menjadi lebih baik. Episode 2. Albert menyinggung soal keinginannya untuk segera memiliki anak lagi. Bagi Victoria, kehadiran Vicky saja sudah cukup. Ayah Albert ingin berbicara dengannya. Salah satu atap di istana Coburg bocor. Duke tidak bisa memperbaikinya. Ia ingin Albert sebagai suami ratu menyumbangkan uang. Namun Albert segan. Ia tidak suka pada ayahnya yang hanya membuang-buang uang. Albert datang ke Royal Society, bertemu para matematikawan. Lady Lovelace adalah salah satu matematikawan. Ia menunjukkan desain mesin penghitung atau kalkulator temuannya. Albert kagum melihat teknologi itu. Lalu ia pulang dan menceritakan pada Victoria tentang kekagumannya melihat mesin canggih yang rumit itu. Mesin yang dirancang oleh Lady Lovelace. Albert sangat bersemangat untuk mendukung para matematikawan. Victoria cukup kaget mendengar ada matematikawan yang merupakan seorang wanita. Ia pun punya ide untuk mengadakan pesta, untuk menyambut orang-orang cerdas tersebut. Secret memberitahu Franz bahwa ratu ingin dibuatkan tart strawberry. Nampaknya Franz bekerja dengan terpaksa. Ia belum ikhlas dirinya dikeluarkan dari perusahaannya atas perintah kerajaan. Wilhelmina kembali menemui Ernest. Mereka pun mengobrol.
mencoba mendapatkan perhatian Ernest. Namun tiba-tiba Nona Cook datang dan memarahinya. Victoria mengundang Lord M untuk datang ke pesta para ilmuwan. Wah, udah lama nih nggak lihat Lord M. Acara pesta dimulai. Albert memperkenalkan Lady Lovelace dan Mr. Charles pada Ratu. Lalu Victoria dan Albert bertemu Lord M. Mereka mengobrol karena sudah lama tak bertemu. Saat mereka mengobrol, terlihat Albert sedang bersemangat berdiskusi dengan matematikawan. Lord M terkesan melihat Lady Lovelace yang memang wanita cerdas. Di pesta tersebut juga ditampilkan pertunjukan tari balet dan sandiwara. Kebetulan sandiwara tersebut menceritakan tentang kecemburuan. Victoria jadi ingat dengan rasa cemburunya. Ia cemburu pada Albert yang terlihat akrab sekali dengan Lady Lovelace. Victoria mencoba ikut bergabung dalam diskusi tersebut, tapi nampaknya Victoria jadi konyol karena tak paham dengan obrolan matematikawan. Ketika Lord M hendak pergi, Victoria mencegat. Malam sudah larut, jadi Lord M harus pergi. Victoria berharap Lord M bakal tinggal lama di London karena banyak yang ingin ia bahas. Tapi sayangnya Lord M keberatan. Ia harus pulang ke Burkett Hall. Pagi hari Victoria muntah-muntah. Wah, kayaknya hamil lagi nih. Di ruang busana, Cleary diganggu oleh seorang pria penyusup yang masuk ke istana. Sampai ia mengira ada hantu di sana. Albert berkata pada Ernest, ia tak mau memberikan uang pada ayahnya karena Albert sudah muak dengan kebiasaan buruk ayahnya. Sebagai saudara yang baik hati, biar Ernest yang menggantikan. Ia akan memberikan apa yang ayah mereka inginkan. Albert tak suka Victoria mengundang Lord M ke pesta semalam. Walaupun sudah pensiun, Lord M masih tetap partai Whig. Victoria mengundangnya karena suka berbincang dengan Lord M, sama seperti Albert yang suka berbincang dengan Lady Lovelace. Albert malah memuji Lovelace sebagai wanita cerdas. Cekcok lagi. Lalu Albert izin pergi makan malam di Statistical Society, karena ia sebagai penyokong. Victoria sedikit keberatan. Jangan-jangan ada Lady Lovelace lagi di sana. Ia melarang Albert pergi, tapi Albert tak mengindahkan perintah itu. Saat makan malam di istana, tidak adanya Albert menjadi perbincangan keluarga kerajaan. Victoria hanya menanggapi tak acuh. Setelah itu Victoria menangis, tak tahan menanggung rasa sakit hatinya pada Albert. Sementara itu Albert sedang semangat-semangatnya memberikan pidato di Statistical Society bersama Lady Lovelace dan lainnya. Saking tidak relanya, Victoria mengirim Brodie untuk meminta Albert pulang ke istana. Tapi Albert tetap tak mau. Sampai Brodie harus bolak-balik menyampaikan pesan. Akhirnya malam itu Victoria tidur dengan membawa kekesalan. Albert terpaksa tidur di luar karena tak dibukakan pintu kamar. Esoknya Ratu bersiap untuk pergi. Nona Cook menawarkan untuk ikut pergi menemani, tapi Victoria tak membutuhkannya, karena Victoria akan pergi ke Burkett Hall, menemui Lord M. Ia memberi pesan pada Nona Cook, jika Albert bertanya, beritahu kemana ia pergi. Ratu sampai di Burkett Hall. Lord M masih sibuk dengan tanaman-tanamannya. Lord M kaget melihat Ratu. Victoria datang ingin meminta nasihat padanya. Lord M keberatan jika membahas tentang politik karena ia sudah pensiun. Ratu hanya ingin meminta nasihat tentang pernikahan. Victoria sedang di posisi sulit. Ia seorang ratu tapi juga istri. Ratu harus memerintah tapi seorang istri juga harus tunduk. Albert dan Leopold selalu ingin mempunyai keluarga besar. Victoria takut apakah keinginan Albert punya anak lagi agar Victoria bisa meminggir dan Albert bisa menjadi raja. Lord M menasihati Ratu. Albert bukan pria yang meremehkan wanita. Walaupun Victoria seorang istri, tapi ia juga ratu. Albert pikir dia akan melakukannya dengan lebih baik. Victoria merasa sulit, apalagi soal hubungan Albert dengan Lady Lovelace yang membuat Victoria cemburu. Lord M meyakinkan Ratu jangan gampang curiga. Tidak mungkin Albert menggoda wanita dengan matematika. Victoria benar-benar merindukan Lord M yang selalu bisa membuatnya lebih baik. Lord M akan selalu menguatkan Ratu. Albert bertemu Nona Cook. Nona Cook sebenarnya ingin memberitahu di mana keberadaan Ratu, tapi Albert sedang tidak peduli. Kemudian Albert kembali mengadakan pertemuan dengan Lady Lovelace dan Mr. Charles. Albert masih penasaran bagaimana cara berpikir Lovelace dalam merancang mesin-mesin itu. Lovelace memang wanita yang otaknya cemerlang. Lalu kebetulan Leopold bertemu Nona Cook. Ia kaget ketika mendengar bahwa Ratu sedang pergi ke Burkett Hall. Ketika Albert pulang, Leopold mengabarinya. Sepertinya terjadi sesuatu pada kondisi Victoria. Ia berpikir, mungkinkah Victoria hamil lagi? Setelah itu malamnya, Albert menemui Victoria. Memang benar Victoria sedang hamil.
Tapi kenapa Albert tak dikabari? Victoria berkata ia mencoba mengabarinya semalam, tapi Albert mengabaikan pesannya. Albert malah pergi sibuk sendiri. Albert juga memarahi Victoria karena nekat jauh-jauh pergi ke Brocket Hall. Mereka kembali berdebat. Albert kesal pada Victoria yang masih berhubungan dengan Lord M, sedangkan Victoria kesal pada Albert yang sibuk dengan para matematikawan. Leopold dan Duke hendak pulang ke Coburg. Mereka berpesan, semoga saja kehamilan Victoria kali ini adalah laki-laki. Lord M mengirim surat pada Ratu. Ia tak bisa datang ke London karena suatu alasan. Lord M hanya memberi pesan, Pangeran Albert adalah orang yang penuh perhatian. Lord M yakin pekerjaannya adalah untuk mendukung Ratu, bukan menggantikannya. Lalu mengenai Lady Lovelace, Albert hanya menganggapnya ilmuwan cerdas, bukan wanita penggoda. Lord M berani bertaruh kalau Albert adalah suami yang setia. Kemudian Victoria datang ke Royal Society. Ia kagum melihat penemuan-penemuan teknologi baru. Lady Lovelace kaget dengan kedatangan Ratu. Ia ingin menemani Ratu melihat mesin. Tapi ia harus izin karena anaknya baru saja jatuh dari pohon. Victoria kaget, ternyata Lady Lovelace sudah punya anak. Kini Ratu tak perlu khawatir Lovelace akan merebut suaminya. Ernest menemani Albert bermain piano. Ia tidak kembali ke Coburg untuk menghindari pamannya yang menyuruhnya untuk segera menikah. Albert berkata, memang pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Para pelayan segera melapor tentang adanya penyusup pada Mr. Peng. Tiba-tiba pria penyusup itu kembali ketahuan, dan para pelayan segera mengejar. Di akhir episode, Victoria dan Albert bertemu di tempat dulu mereka berciuman sebelum menikah. Victoria ingin meminta maaf. Selama ini ia selalu berpikiran negatif pada Albert. Lalu mengenai kehamilannya, Ratu bahagia, tapi rasanya itu terlalu cepat setelah kelahiran Vicky. Membayangkan tubuhnya harus menggendut lagi seperti dulu, dikurung di kamar bayi, dan penderitaan lainnya. Albert mencoba mengerti akan hal itu. Ia juga tak ingin istrinya susah. Sampai kapanpun Victoria adalah wanita yang paling ia cintai.